Oke, di videoku kali ini ya ingin membahas tentang siklus kehidupan ya. Itu siapa sih Harvey Muiz, suaminya artis Sandra Dewi ya, dengan kasus apa itu yang beredar di media, kasus korupsi timah 237 triliun atau berapa itu ya, yaitu ini sedang membuat ya intinya pesan atau surat kepada anak-anaknya. Kalau saya melihat anaknya itu ya masih bawah 10 tahun lah ya, pesan sama anaknya ya, intinya ada kata-kata merenggut bapak dari anak, esitnya seperti itulah ya. Saya juga mau bercerita ya, inilah namanya juga siklus kehidupan ya. Ya masih beruntung, kalau menurut saya masih beruntung ya. Bapaknya orang tua Harvey Muiz tentunya ya punya tabungan lah, Sandra Dewi juga punya tabungan lah. Kalau anaknya dua ya mungkin cukup lah untuk masa depan ya, karena terlahir bukan dari orang nggak mampu, ya mampu sih, waktu ulang tahun dikasih pesawat private jet anaknya ya. Terus Sandra Dewi ketika menikah di mana itu, Singapura, itu mewujudkan impiannya bak Putri Cinderella dan Pangeran. Ada itu videonya ya. Itu tuh harga sewanya itu berapa, belum lagi tamu undangan otomatis kan dikasih fasilitas ya, itu butuh dana biar nggak kecil loh ya. Untuk saat ini mungkin lagi ke titik nol ya, kalau saya melihatnya sih ya nggak nol banget ya, karena Sandra Dewi juga pasti punya aset lah, entah berlian, entah emas, entah rumah, tanah ya, pasti punya ya. Harvey Muiz juga juga dari keluarga berada, tentunya ya untuk nominal 1M 2M mungkin masih punya ya. ya masih beruntung lah, masih anak di usia baru bawah 10 tahun ya, masih sudah pernah merasakan kehidupan mewah ya. Banyak kok ya di sekitar kita yang nasibnya kurang beruntung seperti anak-anak Harvey Muiz ya. Saya nanti akan cerita, ada ini tetangga saya ketika bapaknya meninggal kecelakaan, itu anak masih ada dalam kandungan sampai kehidupannya sekarang, itu saya masih perhatikan ya. Saya mau cerita story saya dulu ya. Saya ya memang dulu anak anak orang kaya, ya, akhirnya jadi ya. Pernah juga saya sudah sering ceritakan problem saya sempat juga masuk di RSC. Itu teman-teman saya saja nggak percaya yang main ke tempat saya ceritain aku pernah sekolah di Pedurungan dah. Mosok nggak percaya, karena ketika waktu saya SMP SMA itu selalu ceria, seolah-olah tidak ada beban ya. Kadang diamku tuh diam nggak terlalu mikir banyak gitu ya, tapi sampai bisa masuk ke situ. Teman-teman saya itu kaget, serasa tak percaya, mosok tulis ya, padahal waktu kamu SMA kayak gitu, mosok. Dan realita dan faktanya 2010 11 ya, itu saya keluar masuk RSC. Ya inilah, nggak ada yang tahu perjalanan hidup kita ke depan ya. Ya namanya juga siklus kehidupan ya. Makanya dinikmati hidup ini ya sebisa mungkin untuk ya membantu orang-orang sekitar, atau kalau nggak pakai materi, pakai tenaga, atau enggak
tempat curhat juga nggak apa-apa lah, itu termasuk juga membantu ya. Kenapa saya bilang tempat curhat, kalau misalnya tetangga kamu itu pendiam, nggak apa namanya, nggak sering kumpul sama orang, sebenarnya akhirnya jadi bahaya loh. Bener, ada hampir mau kejadian, dia itu selalu pendiam, ya ngajinya ngaji ya, akhirnya bisa oleh, nggak tahu dapat gosip dari mana sampai menyebut istrinya itu selingkuh 2 tahun, apa itunya banyak, selingkuhannya nggak ketahuan. Saya tahu betul istrinya itu ketika muda itu mainnya sama saya, jadi saya hanya senyum ya, ini ada apa sih orang ini ya. Makanya disarankan sama adik saya ya, kadang sering kumpul lah ya, nggak munafik, kadang kalau kumpul ngerasa nih, kadang untuk jatah dirasa nih, nggak apa-apa, yang penting kumpul ya, bisa ngomong gedabrus. Banyak tuh yang ngomong kayak gitu tuh. Ngomong gedabrus, setidaknya itu beban yang ada di rumah itu bisa terlupakan untuk sesaat ya, dengan ngobrol sama orang-orang sekitar ya. Entar kemudian kembali ke rumah ya harus menerima permasalahan yang harus dipikirkan solusinya, yaitu ya. Nah, itu tentang diri saya. Lah ini tentang tetangga saya ya, ketika kakak beradik itu kecelakaan ya, itu ada salah satu istrinya yang hamil, kalau nggak salah waktu itu umur berapa ya, 4 bulan kayaknya ya, itu hamil anak kedua tapi suaminya meninggal ya. Kehidupannya sekarang ya menyedihkan lah ya, sampai kurus kering, masih aja pihak keluarga itu nggak support, nggak dukung, kok malah seolah-olah dicecer terus itu ya. Saya melihatnya kasihan ya. Kenapa saya bilang anak-anak Sandra Dewi dan Harvey masih beruntung, pernah merasakan kehidupan mewah, sedangkan anak tetangga saya ini ya belum pernah. Dulu waktu kecil ya omongannya rusak ya, kalau tukaran sama ya, nggak tukaran sih, jaga-jaga sama gang saya ini ya, omongannya rusak. Saya hampiri, Mas, nek ngomong mbak yang bagus-bagus, kamu tuh yatim, kalau omongannya bagus nanti banyak temen, banyak yang orang peduli sama Mas, aku bilang seperti itu ya. Alhamdulillah kalau saya melihatnya sekarang sudah SMP ya, sudah mulai waras lah ya. Saya sambil suruh melihat keadaan orang tuanya ya itu ya, namanya juga siklus kehidupan. Yang dulu mungkin lagi di puncak ya, suatu saat akan jatuh ya. Presiden kita sekarang ya kayak yang pernah jatuh ya, kalau itu omongannya memang bener ya. Baru sekarang ini jaya, banyak yang menelpon beliau, ini statement beliau juga loh ya. Dulu nggak ada yang menghiraukan saya ketika saya jatuh, sekarang saya punya kedudukan, banyak yang telepon, ini statement beliau loh. Waktu di Najwa Shihab juga pernah, saya tuh udah nggak punya apa-apa Mbak Nana ya, bos bilang gitu-gitulah ya. Entah itu hanya untuk menarik masyarakat atau realita ya nggak tahu. Terbukti masih punya private jet ya, wes gitu. Oke. Nah, itu sedikit ceritaku tentang diriku, tentang tetanggaku ya, bahkan tentang presiden kita ya. Kenapa saya bilang beruntung si anak Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Sandra Dewi sudah mewujudkan impiannya menikah ala-ala prince dan princess ya. Anak-anaknya pun mungkin sudah tanak perjalanan keluar kota, keluar negeri, permainan apapun yang dari yang murah mahal mungkin sudah punya ya. Nah, satu lagi artis-artis yang gak deket sama RA
itu keamanannya kurang terjamin menurut saya ya. Ada kan disebut tuh Ade ya, ketika di peresmian private jetnya Harvey Muiz itu aman karena si artis Ade ini yang menjodohkan RA ya, dapat pengusaha tuh kan, sekarang anaknya 3. Cukup sampai di sini ya.